26. Udah halaman berapa ya? Halaman berapa? Ayat berapa? Hah? Ayat 26. 26. Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkal pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Puji Tuhan. Bacaan kita hari ini adalah kisah atau peristiwa di mana Yesus ya ditangkap, ya. Yesus ditangkap untuk diserahkan kepada ya orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan juga akan dihukum nanti oleh tua-tua ya Yahudi, dan diserahkan juga kepada Pilatus untuk disalibkan, ya. Jadi kita melihat bersama-sama materi atau bahan KTB yang sudah di-share. Silakan dibuka, silakan diperhatikan dengan topiknya mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang berwibawa dan berkuasa. Apa? Mengenal Yesus yang berwibawa dan berkuasa. Ya, udah pastilah, karena Yesus itu adalah Tuhan, pasti berwibawa. Karena dia punya kuasa, maka dia berwibawa. Biasanya orang dianggap berwibawa karena dia pejabat, ya. Itu ya, karena punya kuasa, bisa mengatur, itu ya, berwibawa. Kadang-kadang kalau menurut dunia, kalau dia kaya raya, punya segalanya, dilihat berwibawa karena dari penampilannya dan semua yang lainnya. Tapi hari ini kita lihat bersama-sama dalam konteks pembacaan kita hari ini dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 27. Ini kisah menceritakan tentang Yesus. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus Kristus yang berwibawa dan berkuasa di dalam segala keadaan, ya. Di dalam segala apa? Keadaan, ya. Ia tetap berkuasa dan dia tetap berwibawa sekalipun didatangi oleh pasukan prajurit, ya, yang hendak mau menangkap bahkan membunuh Yesus, ya. Ini luar biasa ini, ya. Biasanya kalau orang di dalam keadaan terjepit, ada rasa cemas, rasa takut, ya, dan yang lain sebagainya, ya, itu bisa saja kehilangan wibawanya, ya, rasa takut, ya, karena dikuasai oleh rasa takut. Tapi di sini Yesus tidak, sekalipun didatangi oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, tentara Romawi, ya, atau prajurit yang datang pada saat itu. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Tadi bacaan ini adalah yang sudah kita baca tadi, adalah saat Yesus mempersiapkan diri itu untuk menjelang penyalipannya. Menjelang apa? Penyalipannya. Jadi dibaca tadi di ayat yang pertama kedua dikatakan ia pergi ke seberang sungai Kidron. Di mana itu sungai Kidron, ya? Nah, dan menuju ke sebuah taman. Nah, sebuah taman. Disebut dengan taman itu taman apa? Taman apa? Getsemani. Dulu kalau bilang taman itu taman penderitaan, ya. Ya, itu yang terletak di lereng Bukit Zaitun. Ya, nanti suatu saat kita semua anggota kelompok KTB bisa ke sana, ya. Nah, ya. Nah, seringkali di sini kita perhatikan, seringkali Yesus ke tempat ini untuk mencari tempat sunyi. Ternyata tempat itu tempat yang sunyi. Dari tempat Getsemani yang ada terletak di lereng Bukit Zaitun itu tempat tersembunyi. Nah, di sana Yesus mencari tempat yang sembunyi bukan karena ketakutan, tapi karena dia mau berdoa, ya. Berdoa bersama-sama dengan muridnya, ya, muridnya. Nah, kita perhatikan, dan juga ada juga pada saat itu dengan Yudas, ya, yang tahu tempat itu di mana Yesus ada. Yudas tahu. Nah, tempat di mana Yesus akan ditangkap, Yudas tahu. Tapi ini Yudas siapa? Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot. Apakah Yudas yang menangkap Yesus? Bukan, ya. Nah, dia hanya apa? Memberitahu di mana Yesus, ya, ada. Ya, gitu. Karena tempat itu Yudas sudah tahu, sudah pernah bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Jadi dia tahu. Ya, dia tahu. Ya, kita perhatikan di sini.
Dalam kondisi Yesus mau ditangkap oleh prajurit, bahkan ditangkap oleh prajurit itu, ya, ditangkap bukan karena melakukan kejahatan, ya, tapi karena melakukan kebenaran. Ya, ditangkap, bagaimana respon Yesus? Ya, apakah wibawa dari Yesus pada saat itu hilang pada saat ditangkap, atau Yesus kewalahan, atau Yesus itu tidak tenang, ya, atau dengan kata lain hilang wibawanya karena segera mau ditangkap dan akan dibunuh dan disalibkan? Ya, tidak. Ya, dari apa pembacaan kita tadi kita perhatikan bersama-sama. Mengapa tidak? Itu luar biasa, ya. Mengapa tidak? Sekali lagi, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus tidak takut mati. Kalaupun Dia mati, Dia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Jauh sebelum kejadian itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, ya. Bahkan ribuan tahun sebelum Yesus menjadi manusia datang ke tengah-tengah dunia ini, ya, itu sudah dinubuatkan, ya, dinubuatkan oleh para nabi. Nah, Yesus pun sudah tahu hal itu, bahkan sudah disampaikan juga kepada murid-muridnya bahwa Dia akan, ya, ditangkap, dibunuh, disalibkan, dan akan bangkit di hari yang ketiga, begitu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang sudah kita baca tadi, ayat Alkitab yang sudah dibaca di Yohanes 18. Ada pertanyaan nih. Siapakah yang dicari Yudas dan juga yang dicari oleh prajurit? Siapa? Tuhan Yesus. Disebut sebagai di situ apa? Di situ disebut sebagai Yesus apa? Yesus orang Nazaret. Itu jangan lupa itu. Yesus orang Nazaret. Mengapa mereka mengatakan Yesus orang Nazaret? Ya, karena Nazaretlah Nazaret itu tempat Yesus di mana? Tinggal, dan orang tuanya. Dia dibesarkan di sana. Jadi mereka yang datang mau menangkap Yesus ini mereka ini hanya melihat, memahami, dan mengakui, mempercayai Yesus itu hanya manusia yang dilahirkan, dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Siapa ayahnya? Yusuf. Apa pekerjaan ayahnya? Tukang kayu. Nah, maka dikatakan Yesus orang Nazaret. Benar, Yesus orang Nazaret itu berbicara tentang di mana Yesus lahir dan dibesarkan. Secara manusia ada di tengah-tengah keluarganya, keluarga orang tuanya. Tapi ingat, itu bukan orang tua biologis, karena Yesus itu lahir bukan hasil, ya hasil dari laki-laki dan perempuan, ya, ada suatu pernikahan. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Nah, itu bedanya. Tidak ada yang lahir seperti itu di dunia ini kecuali Yesus, ya. Oke, jadi makanya kelahiran Yesus dengan Adam itu beda. Ada orang mengatakan, keberadaan Adam dengan Yesus itu sama-sama kuasanya. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Nah, ini seorang pendeta yang ngomong begitu, ya. Ini mengerikan. Adam itu tidak dilahirkan. Adam itu apa? Dicipta. Dari mana? Dari tanah debu, dibentuk dan diberikan napas. Tapi kenapa dibilang kelahiran Adam dengan kelahiran Yesus itu tidak ada bedanya, sama saja katanya. Seorang pendeta besar yang berkata demikian. Ngeri, ya. Nah, ini beda tentunya, sangat beda. Adam dicipta, kalau Yesus dikandung lalu dilahirkan. Dan sangat berbeda. Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, di sini kita perhatikan, ya. Nah, jadi kalau dipanggil Yesus orang Nazaret, ya, itu menekankan kepada mereka melihat Yesus itu sebagai sosok kemanusiaannya saja, ya. Padahal sudah dikasih tahu bahwa itu adalah suatu nubuatan di mana Yesus berinkarnasi, akan lahir, ya, lahir dan besar. Tuh, ya. Kita masih ingat ada Bartimeus, ya, orang buta yang pengemis di pinggir jalan, ya, ketika Yesus dengan murid-muridnya dan banyak orang lewat, dia berteriak, ya, dia mengatakan, apa gerangan yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Lalu dari salah satu dari banyak orang itu berkata,
Ya, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Nah, itu lagi. Yesus seorang Nazaret sedang lewat. Tapi apa yang dilakukan atau respon dari seorang buta Bartimeus itu dikatakan apa? Apa dikatakan apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi dia tidak memanggil Yesus itu seperti apa yang didengar dari orang lain. Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tidak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apakah di situ ada yang salah? Apakah di situ keliru ketika mendengarkan Yesus dari orang Nazaret sedang lewat? Apakah ketika orang buta berteriak Yesus anak Daud, kasihanilah aku? Ada yang salah, ada keliru di situ? Tidak. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Nah, cuma lebih hebat Bartimeus seorang buta itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu apa? Itu kalau dia bicara dari makna teologisnya, yaitu mengenai tentang apa? Tahta kerajaan. Kerajaan Daud menjadi suatu gambaran tahta kerajaan Yesus untuk selama-lamanya. Ya, maka dikatakan Yesus anak Daud. Ya, jadi ada lagu Natal itu kan. Ya, Yesus anak Daud. Nah, itu dari sisi silsilah Yesus anak Daud. Nah, itu makna untuk tentang tahta kerajaan untuk selama-lamanya yang dibuatkan kepada kepada Daud dan juga diteruskan kepada Salomo, ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ayat 4 sampai 11, ya, bagaimana respon dan jawab Yesus. Tadi sudah dibaca. Apa responnya Yesus? Coba perhatikan apa responnya. Apa responnya? Respon Yesus ketika dikatakan begini, coba mulai dari 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Jadi Yesus ini sebelum dia ditangkap, dia sudah tahu. Perhatikan ya. Maka Yesus yang tahu semua yang akan terjadi, yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Perhatikan, siapakah yang kamu cari? Yesus ini pura-pura tidak tahu, atau memang dia tahu siapa yang dicari? Tahu. Tapi ngapa Yesus bertanya demikian? Siapa yang kamu cari? Yo, nah siapa yang kamu cari? Yesus bertanya demikian. Nah, sebenarnya Yesus sudah tahu dan Tuhan Yesus itu adalah maha tahu. Ya, maha tahu. Jadi mereka, ya, Yesus ingin tahu, ya, dan sudah ingin tahu tentang mereka yang mau, siapa yang mau dicari. Yesus sudah tahu bahwa dia yang dicari. Maka perhatikan nih jawab mereka. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, ya, akulah dia. Nah, akulah dia. Jadi respon Yesus itu luar biasa, ya. Dia terus terang, akulah yang kamu cari itu, aku di depanmu. Nah, baru katakan Yudas mengkhianati dia, berdiri juga dia bersama-sama dengan mereka. Jadi dia tidak dalam peristiwa ini Yudas itu bukan lagi ada di jajarannya Yesus dengan murid-muridnya yang udah biasa mereka pergi pelayanan, pergi keliling, ya. Tapi dia ada di barisannya orang-orang Farisi, Taurat dan prajurit. Gitu, ya. Di situ ini kan juga sudah pernah diperingatkan oleh Yesus pada saat mereka melakukan perjamuan malam, bahwa di antara kalian nanti ada seorang yang akan mengkhianati. Ya, bisa katakan bahkan lebih keras lagi, dia katakan dia adalah iblis. Nah, supaya mereka ribut, siapa itu? Siapa? Hari ini kasih tahu adalah Yudas Iskariot. Ya, bukan Yudas yang ada kitab Yudas di kitab sebelum kitab Wahyu, ya. Itu beda, ya. Ini Yudas Iskariot disebut dengan pengkhianat. Nah, jadi yang kita lihat di sini Yesus itu dengan berwibawa yang luar biasa. Akulah dia. Jadi nggak ada rasa takutnya sama sekali. Dia lalu di situ menyatakan dirinya, akulah dia yang kamu cari itu. Di situ letak wibawanya itu. Dia tidak panik, dia tidak takut, dia tidak cemas, apalagi dia tidak menghindar. Lalu mempersalahkan siapa? Yudas. Ya, itu luar biasa. Di dalam kehidupan kita kan biasanya kalau kita dalam satu persoalan masalah dan posisi terjepit oleh karena kondisi keuangan,
kondisi karena sakit yang tidak kunjung sembuh, kondisi karena banyak persoalan masalah dalam pekerjaan usaha kita, seringkali kita panik. Ya, panik. Bahkan kecenderungan orang mencari jalan alternatif. Ditinggalkan, tidak dilanjutkan, kehilangan apa? Semangat untuk berjuang. Ya, berjuang. Ya, anak-anak diperhatikan ya. Nah, misalnya kalau anak-anak dikasih tugas oleh gurunya sulit mengerjakannya, sehingga tidak mau mengerjakannya, malas dia, ya kan, malas, stres. Disuruh oleh papa mamanya kerjakan, dia nggak kerjakan atau pura-pura dikerjakan. Setelah marah, orang tuanya rasa ketakutan gitu ya. Nah, itu seringkali kita seperti itu ya. Ya, anak-anak juga demikian ya. Nah, di sini kita belajar dari Yesus dalam keadaan terjepit, sekalipun dia adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Dalam keadaan terjepit seperti itu, Yesus tidak panik, dia tetap berdiri teguh, ya, tidak goyah. Nah, diulang lagi, perhatikan di sini. Nah, diulang lagi ayat 7. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Ya, 2 kali Yesus ini bertanya kepada mereka. Ya, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. 2 kali juga Yesus menjawab. Jawabnya apa? Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Nah, Yesus kembali mengatakan, akulah dia. Ini jawaban suatu jawaban yang penuh kuasa dan berwibawa ya. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Maksudnya siapa itu biarkanlah mereka pergi? Hah? Siapa? Murid-muridnya. Gak usah kamu tangkap itu murid-murid. Kalau mau tangkap saya aja. Ya, cukup saya. Kata Yesus. Nah, kalau kita bilang, biarkan mereka ini pergi. Itu murid-muridnya. Nah, ini saya. Artinya akulah Yesus anak Nazaret itu, tangkaplah aku. Bahasanya bisa seperti itu ya. Itu luar biasa. Yesus sudah siap untuk ya diserahkan pada tua-tua Yahudi, dan siap untuk diadili, dan siap untuk disalibkan ya. Sudah siap itu. Oke, kita perhatikan sini perkataan Yesus. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Tuhan yang dikatakan. Ini nubuatan ya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun kau biarkan binasa. Jadi apa yang sudah percaya dan diserahkan kepada Tuhan Yesus, yaitu murid-muridnya, tidak akan binasa, akan hidup untuk lama-lamanya. Nah, ya. Lalu perhatikan nih, reaksinya Simon Petrus dengan Yesus itu berbeda. Yesus dengan suasana yang tenang, menguasai diri, menguasai pikiran, sekalipun dia sasarannya yang akan ditangkap dan dia akan diadili. Beda dengan Simon Petrus. Ini salah satu murid yang paling vokal dan paling berani. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Apa yang dilakukan? Ia membawa pedang, lalu apa? Menghudus pedang itu, memotong telinga. Ya, memotong apa? Menetapkan kepada hamba imam besar itu, memutuskan telinga siapa? Siapa? Malkus. Ya? Wow. Ini orang kehilangan telinga. Ini sebenarnya reaksi kemarahan Simon Petrus ini, ingin membela siapa? Membela Yesus. Menurut dia Yesus itu orang yang baik, orang yang banyak menolong, yang berkuasa. Janganlah diperlakukan seperti itu, tidak adil. Makanya dia emosional, dia tidak tenang. Bahkan bisa juga Simon Petrus lakukan itu ya supaya mereka jangan menangkap Yesus. Ya, mereka harus takut kepada Petrus. Ya, sehingga Yesus itu tidak jadi ditangkap. Tentu itu bukan rencana Tuhan, itu rencana Petrus itu. Tidak boleh. Nah, maka perhatikan di sini. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah harus minum cawan yang diberikan kepada Bapakku? Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, kalau di ayat lain dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah ini, Yesus sudah mengatakan itu kepada mereka, bahwa dia akan minum cawan, ya, yang diberikan kepadaku. Kata sini artinya penderitaan itu sudah diberitahu kepada mereka, ya, kepada murid-muridnya, dan itu akan terjadi. Nah ini belum dipahami oleh siapa? Petrus dan murid-muridnya, bukan hanya Petrus, ya. Nah ini kita perhatikan kembali kepada pertanyaan yang tadi. Coba diperhatikan lagi, ya. Pertanyaannya apa? Berikut pertanyaannya yang berikutnya. Bagaimana respon jawab Yesus? Tadi kan respon Yesus dengan Simon Petrus tadi sudah, ya. Kalau Yesus dia tetap apa? Tenang, ya, menguasai diri, mengendalikan diri. Tapi siapa Simon Petrus bagaimana? Mengambil pedang. Ya, mengambil pedang. Itu suatu tindakan emosional yang marah. Berarti dia tidak tenang. Ya, tidak tenang. Ya, 10-11 tadi kita baca. Sekarang kita temukan kewibawaan dan otoritas Yesus dalam menghadapi mereka. Ya. Nah, kalau lihat sampai 4 sampai 11 tadi sudah dijelaskan, ya. Yesus mengatakan akulah dia. Dia, ya, siapa yang kau cari? Akulah dia. Itu menunjukkan suatu Yesus itu siap. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya, dia siap. Dia tetap berdiri teguh. Dan dia tahu bahwa apa yang lakukan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk apa? Untuk apa? Menyelamatkan manusia berdosa. Karena dia sudah tahu memang dia harus dikorbankan. Dialah anak domba Allah yang harus dikorbankan. Yesus tidak akan pernah menghindar. Ada orang bilang ini, kemana ya? Kalau seandainya Yesus itu tidak mati di kayu salib, tidak harus melalui penderitaan, kan tetap bisa menyelamatkan manusia. Kenapa harus mati di kayu salib? Kenapa harus kematian untuk menebus dosa manusia? Ya, teman-teman kita dari agama lain itu mengatakan demikian. Mengapa harus dari salib untuk menyelamatkan? Bukankah Tuhan itu penuh kasih? Kenapa harus lewat salib? Ini karena tidak memahami Alkitab sepenuhnya. Ya, bahwa di dalam kekekalan sudah direncanakan bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Jadi bukan rencana dadakan, ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, baru direncanakan Yesus akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tidak, ya. Jadi tidak demikian, ya. Oke, tadi sudah, nanti kalau dibaca di kitab Efesus pasal 1 ya, 1 sampai yang ke 14 itu sudah dikatakan demikian di sana, ya, dan juga ada ayat yang lain. Oke, sekarang kita perhatikan ayat 23 yang menunjukkan wibawa dari Yesus di ayat 23. Coba baca lagi, Tari. Ayat 23. Tuhan, jawab Yesus kepadanya, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Mulai tadi ayat berapa tadi? 20 bacanya. 20. Ayat 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Sampai di situ dulu. Jadi kehadiran Yesus ini selalu transparan atau terus terang dimanapun. Ya, dia tidak takut kepada siapapun. Ya, tidak takut. Jadi dia berbicara terus terang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maupun di bait, mengajar di bait Allah, ada di sana. Dia terus terang menyampaikan, ya, menyampaikan Injil, menyampaikan dirinya yang adalah Tuhan, ya, yang tengah datang ke dunia ini. Tempat semua orang Yahudi berkumpul pun Yesus hadir di sana. Itu luar biasa. Bahkan dia kata, aku tidak pernah berbicara secara tersembunyi-sembunyi. Berarti terus terang. Itu juga menunjukkan kewibawaan, ya, atau menunjukkan Yesus berkuasa, ya, berkuasa. Kalau orang melakukan kesalahan, pelanggaran, pasti seringkali bersembunyi, atau dia berbohong, berdusta, ya. Kan seringkali begitu, ya. Kalau sudah melakukan kesalahan,
bukannya mengakui kesalahan, bahkan bukannya minta maaf, masih suka bela diri. Itu ya. Nah, harusnya yo aku udah salah. Mohon maaf, tidak diulangi lagi. Baiknya begitu, ya. Jadi jangan berkeras hati untuk membela diri, ya bela diri. Yesus ini tidak pernah bela dirinya loh, dalam kondisi seperti itu. Dia tetap terus terang. Kalau kita udah salah, katakan salah. Jika ya katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari situ dari mana? Dari si jahat. Ya si jahat. Jadi jangan sembunyi. Terus terang. Memang terus terang itu biasanya hindari orang. Mengapa dihindari? Takut dihukum. Takut ada resiko. Takut dimarahi. Nah, anak-anak juga bisa gitu loh melakukan kesalahan, papa mamanya, orang tuanya, ya, dia diam gitu ya. Nah, ya dia diam padahal udah melakukan kesalahan. Tidak boleh. Jadi harus terang, jangan sampai tahu duluan baru nanti marah. Ada cerita itu. Gini. Ceritanya ini ada seorang anak, mereka ini punya induk ayam, lalu anak ayamnya itu punya anak beberapa itu masih kecil tuh, ya kecil, ya. Nah, anak ini main di halaman, lalu juga ayam itu ada juga di tengah-tengah halaman itu. Anak-anaknya itu lari. Nah, lalu salah satu dari anak-anak ini menginjak ayam itu. Masih bisa dengar nggak? Masih bisa. Ya, tolong perhatikan ya. Nah, supaya tahu maksudnya ilustrasi ini apa ya. Supaya ikuti ya. Ya, ayamnya yang diinjak ini mati. Lalu kakaknya bilang gini, ya Ede, nanti mama marah, bapak marah nanti, bapak marah. Ya, itu ayamnya mati. Ya akan kasih tahu papa mama. Akhirnya adiknya ini ketakutan sekali. Jangan nanti papa marah. Jangan beritahu kak dong, jangan ya kak, gitu. Oke, janji kakak nggak beritahu, tapi harus janji, ya, jajan yang dikasih mama, ya kasih ke saya ya bagi ya, siap kak, tapi jangan ngomong ya sama papa mama gitu. Jadi setiap pagi jajan yang diberikan oleh mamanya kepada adiknya diminta tiap hari seperti itu, supaya jangan diberitahu bahwa ayam itu mati karena diinjak oleh adiknya. Nah, setiap aduh jangan dong kak, ini jajan saya kak. Ingat ayam. Nah, ingat anak ayam. Nah, besok lagi begitu. Ketika kakaknya, kak kok tiap hari sih minta, jangan dong. Nah, jangan kak, ingat anak ayam. Nah, tiap hari ingat anak ayam sampai dia mimpi anak ayam. Dan dia mimpi papa mamanya akan marah kalau tahu begitu. Sampai mimpi buruk seperti itu. Sehingga seringkali dia nggak jajan lagi hanya karena kakaknya nih ancam terus. Dia nggak tenang. Itu berapa lama seperti itu? Akhirnya dia mulai berpikir, kok aku ini kerjain kakak saya terus ya? Ya jajan saya akhirnya dia disediakan semua. Suatu malam ya, dia datang tanpa tahu sama kakaknya, datang sama mamanya. Mama, boleh nggak menyampaikan sesuatu? Boleh lah. Kenapa bertanya begitu? Tapi jangan marah ya, janji dulu jangan marah. Katanya kepada mamanya. Mama janji jangan marah. Ya, kenapa mama harus marah? Pokoknya bilang dulu mama nggak marah. Ya oke, mama nggak marah. Boleh kasih tahu. Jadi gini mah, ya yang 2 minggu lalu yang ayam mati itu, mati karena waktu saya main di halaman keinjak sama saya mah. Mamanya udah mabokit. Mama tadi janji nggak mau marah. Nah, ya ini mamanya udah janji nggak marah, nggak jadi marah. Ya kan udah janji duluan. Nah, dia bilang lain kali tidak boleh, harus kasih tahu kalau memang kamu yang menginjak harus jujur gitu. Iya mah, tidak ulangi lagi gitu.
Ya, tidak ulangi lagi, diakui. Akhirnya ya udah tidak apa-apa, dia peluklah itu anaknya. Wah, besok pagi mau sekolah sama abangnya. Ya bilang, "Dek, jajan. Mana jajanmu, uang jajanmu." Dia nggak dikasih. Hah? Anak ayam. Dia nggak mau ngasih. Anak ayam. Akan kasih tahu ya sama mama ya. Ya, kasih tahu aja. Ya kan? Kasih tahu aja. Dia udah tenang karena dia sudah mengakui kepada mamanya. Wah, udah benar, saya kasih tahu. Nanti pulang sekolah saya akan kasih tahu mama karena sudah berapa kali nggak mau kasih aja. Udah, datanglah. Mama, tanya sama kakaknya. Boleh nggak mau ngomong sama mama? Mau. Mama tahu nggak siapa yang itu membuat ayam, 1 ekor anak ayam itu mati? Ya, si adek katanya. Oh, udah adekmu udah kasih tahu. Jadi mama nggak marah? Ya nggak, kalau udah janji nggak marah sama adek. Ya nggak marah ya, papa nggak, mami nggak marah lah. Begitu. Oh, karena itu dia berani ya, nggak mau lagi kasih jajan ke saya. Ya, jajannya. Artinya apa di sini? Orang yang menyimpan kebohongan, dusta, kesalahan tidak akan pernah tenang. Lalu ingat anak ayam. Kira-kira ngertinya ilustrasi itu? Paham ya? Ya, jadi paham. Jadi ini anak-anak yang di sini nih, yang sekolah ini, jangan suka berbohong, jangan simpan kesalahan. Kita pun yang orang-orang dewasa ini ya, anak-anak muda ini, ya, ingat anak ayam ketika engkau berbohong. Itu ya. Nah, ini yang kita lihat di sini. Kita belajar keterus-terangan, apapun resikonya, ya, harus tetap terus terang. Ya, terus terang. Begitu ya. Oke, harus katakan terus terang. Apapun resikonya, pasti mendatangkan kebaikan. Ya, kalaupun ditegur, dimarahin, itu bukan karena kebencian, tapi untuk kebaikan. Ya, kebaikan. Oke, jadi kita perhatikan ayatnya yang berikutnya. Ayat 23. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Karena di ayat 22 itu, ketika mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya. Berani sekali dia ya. Menampar Yesus itu berani sekali. Ya. Kalau kita sekarang ini bukan menampar Yesus itu dengan secara fisik. Menampar Yesus itu dengan apa? Ya, tidak mentaatinya, tidak menghormatinya, tidak menghargainya, ya. Nah, itu ya. Nah, begitu jawab kepada imam besar. Jadi sepertinya mereka menganggap Yesus itu menghina, tidak menghargai siapa? Imam besar. Karena imam besar pada saat itu mereka sangat junjung, hargai, hormati. Tapi Yesus bisa berkata seperti itu seolah-olah nggak menghargai. Makanya mereka, salah satu dari mereka marah. Ya, jawab Yesus kepadanya, ini nih 23 ini. Sekalipun Yesus sudah ditampar, apakah Yesus balik membalas dengan menampar? Tidak. Apakah Yesus balik untuk menampar? Tidak. Jawaban Yesus ini, perhatikan, ini wibawa rohaninya, kekuasaan. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah di mana salahnya. Mereka nggak bisa menunjukkan kesalahan Yesus sebenarnya. Tidak ada kesalahan Yesus. Jadi mereka tahu apa yang dikatakan di situ adalah benar. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Nah itu ya. Nah ini di sini Yesus bukan melakukan suatu pembelaan diri, ya, tetapi mau mengatakan suatu kebenaran. Apa yang saya katakan itu benar adanya, tidak ada kesalahan di situ, ya. Nah ini luar biasa ya. Dari sini jawaban dari Yesus ini menunjukkan luar biasa ini, ya. Dia secara hakikat kemanusiaannya menunjukkan kepada kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia, jangan pernah kita gentar, rasa takut kalau kita melakukan kebenaran. Ya kan? Kita takut kalau kita melakukan kesalahan. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, jangan pernah takut. Sekalipun kebenaran itu mungkin ditolak oleh banyak orang. Dunia ini sekarang ini menolak kebenaran.
Ya, ketika kita memberitakan Yesus Kristus yang adalah kebenaran, itu di dunia ini banyak yang menolak sampai hari ini. Ya. Jadi bukan kita yang ditolak, yang ditolak adalah kebenaran di dalam Yesus. Itu terjadi di dunia ini sekarang ini. Ketika Yesus dikatakan adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat, ditolak. Jadi menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran binasa, neraka. Ya. Memang posisi dunia sekarang ini lebih senang dengan ketidakbenaran, lebih senang dengan berita dusta, bersenang dengan kebohongan. Apalagi dunia politik sekarang ini sudah jahat, ya kan? Ya, sudah lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan golongan daripada kepentingan banyak orang. Bagaimana memperkaya diri. Itu yang terjadi. Itu akibat dari dosa itu, kejahatan dari dosa, pengaruh dari dosa. Ya, keturunan Adam. Tuh ya. Udah main curang, hal-hal rohani. Ya, itu menjadi satu kesempatan untuk mencari uang. Ya. Ya, begitu memperkaya diri. Mimbar, khotbah. Ya, itu kesempatan mempengaruhi jemaat supaya kasih uang. Banyak seperti itu. Tapi orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Tepat atau lambat Tuhan akan disiplin. Ya. Oke, saya perhatikan untuk berikutnya ya. Kita lihat coba kembali kepada tadi di aplikasinya ya. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Interpretasi sudah selesai. Kemudian sekarang aplikasi penerapannya. Aplikasinya, bagaimana pengalaman saudara menghadapi keadaan yang gawat, terjepit dan dianiaya? Ya, bagaimana? Kalau kita dalam keadaan punya persoalan, masalah, mungkin gawat, terjepit, bahkan mungkin akan dianiaya, bagaimana respon kita? Kalau kita belajar dari Yesus bagaimana? Tetap berusaha untuk tenang, menguasai diri, mengendalikan diri, jangan balik marah-marah, jangan balik kepada orang lain ya, kita maki-maki gitu. Salah hamba Tuhan kalau tidak menguasai diri ya, melakukan hal yang sama gitu ya. Orang melakukan kesalahan dan dia juga lakukan kesalahan sama dengan kan gitu. Dia menyakiti, dia juga menyakiti. Ya, apa bedanya kita dengan dia? Nah, kan begitu ya. Ya, tidak. Kalau orang menyakiti, jangan kita balik menyakiti. Begitu. Kalau ada orang mengkhianati kita, jangan kita balik mengkhianati. Ya. Ya, itulah kekristenan. Ya, itulah kekristenan. Kekristenan itu berarti mengikuti ajaran siapa? Kristus. Ajaran Yesus. Jangan hanya kata-kata gitu ya. Perhatikan di sini aplikasi. Seringkan pengalaman saudara bersama Yesus pada saat keadaan terjepit, terdesak dan dianiaya. Bagaimana? Pernah nggak kita mengalami kalau aniaya mungkin belum ya, tapi dalam keadaan terjepit karena persoalan masalah, sering nggak keadaan yang terdesak? Sering pasti kita pernah mengalami hal itu. Kalau selama ini kita langsung takut, khawatir, cemas, lari dari kenyataan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan doa, tinggalkan semuanya ibadah, melayani hanya karena persoalan seperti itu, berarti kita kalah dengan keadaan. Hari ini belajar dari Yesus, tidak meninggalkan, tetapi apa? Justru menghadapinya. Amin. Amin. Oke, nah ini harus menjadi pembelajaran buat kita. Itu tadi kembali ke topiknya tadi, mengenali Yesus. Dari mana? Kewibawaan dan kuasa, otoritas yang dimiliki itu. Kita pun punya otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Apakah firman Tuhan ini memberkati kita? Amin. Di mana berkatnya? Berkatnya apa? Apa berkatnya? Berkatnya apa? Jika menghadapi kesukaran, ancaman ataupun aniaya, kita tetap apa seperti Yesus, tetap terus terang, tetap di dalam kebenaran. Jangan pernah kompromi ya. Apapun resiko dari kebenaran, Tuhan pasti bela kita. Jangan takut. Oke, kita berdoa, ucap syukur buat firman Tuhan.
Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini kami boleh belajar dari Yesus bagaimana menghadapi orang-orang ataupun tua-tua Yahudi, para prajurit Romawi, antara Romawi dan juga ada orang-orang Farisi ahli Taurat yang menangkap Yesus. Tetapi Yesus tetap tenang, dapat menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Kapul di antara mereka ada yang marah. Dan ketika ada pun murid-muridnya, salah satunya adalah Simon Petrus, marah sehingga bertindak anarkis dengan menghunuskan pedangnya. Salah satu dari yang hadir pada saat itu, yaitu Malkus, telinganya putus. Tapi Tuhan menegur Simon Petrus supaya dia menguasai dan mengendalikan dirinya. Dan ketika Yesus menyampaikan terus terang tentang dirinya di hadapan para imam, ada di antara mereka yang marah bahkan menampar Yesus. Yesus tidak marah kepada mereka yang menampar, tapi Yesus justru tetap terus terang mengatakan bahwa katakanlah jika aku salah, jika ada yang kesalahan, tapi jika katakanlah kalau aku yang benar. Tapi Yesus tetap berdiri, tetap teguh, kuat, dan mengatakan aku melakukan kebenaran. Dan dia melakukan semua sebagai bukti mengasihi manusia berdosa supaya diselamatkan. Kami belajar dalam segala situasi apapun, kami belajar dari Yesus untuk tetap hidup dalam kebenaran sekalipun dalam menghadapi kesukaran, dalam keadaan terjepit, mungkin bahkan dianiaya. Tetap kami percaya beriman kepada Yesus. Sekali Yesus, selamanya dengan Yesus, apapun resikonya. Karena kami tahu janji Tuhan selalu menyertai, melindungi kami yang percaya kepada Yesus. Mengatakan aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan, dan itu akan terjadi digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami tidak takut dengan kesukaran, kami tidak takut dengan ancaman, oleh karena kebenaran, oleh karena iman kepada Yesus. Karena ada Yesus di pihak kami yang selalu membela kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus firman hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serahkan kembali kepada worship leader, silakan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik, di pasarnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang doa kita doa persembahan sekaligus doa ucapan syukur firman Tuhan. Saya mohon kesediaan dari Mbah